Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya keberuntungan. Untuk kalian yang melihat ini adalah kalian, ini untuk pesan-pesan. Ini pesan-pesan untuk kalian yang sering melihat angka 888. 83 kali atau 84 kali. Pokoknya kalian sering lihat repeating number atau angel number di 888. So, ini keberuntungan untuk kamu yang melihat ini. Aku bakal langsung lihat keberuntungannya apa. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Dan kalau misal kamu masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu orangnya di pikiran kamu. Agar pembacaannya memang khusus untuk dirimu. Jadi untuk disclaimer lainnya aku tulis di bawah. This is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untukmu. Oke. Aku dari tadi tuh ngeliat there's kayak warna ruby. Jadi warna-warna kayak batu-batu merah gitu. Atau kamu kalau misalnya lagi into crystal atau lagi pengen kayak mau beli kristal atau beli batu, aku saranin beli yang warnanya agak merah gitu. Karena itu bisa jadi memberikan keberuntungan untuk dirimu. Gitu. Karena aku dari tadi lihat warna ruby atau batu ruby. Kita bakalan lihat langsung ya. Kita lihat keberuntungan untuk dirimu. The Page of Swords. Ada the Six of Coins. And then the King of Cups. Kalau yang aku lihat di sini kemampuan untuk bisa tahu atau bisa dibilang punya pemahaman yang luar biasa untuk gimana caranya menggapai kesuksesan. Itu keberuntungan kamu. Jadi kayak orang-orang mungkin struggling dan susah payah, gimana nih caranya aku buat lulus kuliah, gimana nih caranya buat aku naik jabatan, gimana nih caranya buat aku lebih terkenal, gimana nih caranya buat aku lebih banyak uang gitu. Orang-orang tuh susah payah untuk cari tahu dan kulik itu, kamu tahu aja gitu. Kayak semesta memberikan petunjuk dengan jelas dan kamunya punya keyakinan yang luar biasa. Kalau kamu lihat di sini, The Page of Swords, dia berdiri dengan sangat confidence. Sebenarnya nih, oke, di sini aja. Dia berdiri dengan sangat confidence, dengan percaya diri. Di tangannya ada burung. Ini bisa jadi tanda kamu bakalan dapat guidance dari semesta atau bahkan orang-orang sekitar kamu selalu akan mengarahkan. Cuman kalau aku lihat di sini kepercayaan diri yang menjadi kunci di sini. Dan kalau kamu lihat di sini ada the gold streaming, ada aliran air warna emas. Jadi untuk menggapai kesuksesan ini bagaikan ngalir kayak air. Dan ini jelas banget. Karena jalannya beda daripada yang lain. Contoh misalnya orang-orang mesti cari dulu nih lampunya untuk jalan agar jalannya terang. Sementara jalan kamu udah terang dari sananya gitu. Jadi kamu tinggal jalan aja. Saran dari aku adalah temuin confidence itu. Cari confidence bukan validasi dari orang lain. Kamu akan kalah, ibaratkan kamu akan losing yourself dan kamu pun akan rugi waktu, tenaga, emosi kalau kamu mencari validasi dari orang lain. Validasi dari orang lain itu apa? Misalnya kamu tuh bisa nih contohnya untuk menggapai bintang, tapi kamu harus cari orang-orang yang bilang iya kamu bisa gitu. Istilahnya kamu harus dapat reassurance atau dapat diiyakan dari orang-orang gitu. Sementara nggak perlu itu gitu. Karena kalau kamu nyari itu kamu buang-buang waktu aja. Jadi stop cari validasi. Cari validasi di sosial media yang orang-orang pun nggak tahu tentang diri kamu, nggak bayar
tagihan-tagihanmu. Kamu cari validasi di mereka, itu just wasting your time. Jadi di sini instead of mencari validasi, kamu work in silence. Jadi kamu kayak usaha diam-diam, atau usaha memang ya udah karena kamu pengen usaha dan memuaskan diri sendiri. Dan jangan lupa di sini, saat kamu punya hasil jangan lupa membagi. Karena kalau dari energi The Six of Coins, keberuntungannya adalah gini. Kalau tangan kamu di bawah kayak gini, Tuhan akan ngasih. Akan dikasih lah gitu. Rezeki untuk kamu. Bisa dari perantara orang lain, atau memang ya dikasih gitu secara kejutan lah gitu. Ada miracle lah gitu. Cuman kalau tangan kamu di atas, Tuhan juga akan ngasih. Tapi syaratnya adalah aku kasih kamu, tapi kamu juga bagi. Karena itu ada hak orang lain. Jadi kamu sebagai perantara Tuhan atau perantara semesta untuk membagi rezekinya. Gitu. Jadi konsep keberuntungan diri kamu adalah tergantung dari kamu sendiri mau jadi orang yang seperti apa. Yang mau membagi atau menerima. Tapi yang namanya hidup ini, role itu switching. Pasti akan selalu berputar. Gitu. Apa yang mampu kita bagi, apa yang mampu kita terima gitu. Jadi selalu seperti itu. Saat kita nerima rezeki nih, contohnya dapat hadiah, jangan lupa say thank you, dan kamu harus memutar otak gimana caranya aku bisa membagi apa yang aku punya. Dalam arti bukan hanya dari yang rezeki dikasih, tapi contohnya kekuatan diri. Contoh misalnya kamu punya tenaga, kamu punya waktu, kamu bisa bagi itu. Dan jangan lupa dari hal-hal kecil dulu, dari orang-orang terdekat dulu gitu. Kadang-kadang soalnya ada orang-orang yang punya kemampuan besar untuk ngebantu, dia ngebantu langsung ke seluruh dunia, tapi lupa akhirnya ngebantu orang-orang sekitarnya dia, keluarganya nggak kebantu. Jadi ibaratkan seperti itu. Nah di sini kalau yang aku lihat dari energi The King of Cups sendiri, ibaratkan kayak semesta lagi sayang banget sama kamu, lagi dijaga banget, terutama hatimu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang dihempaskan di hidup kamu, mungkin ada rasa kekecewaan. Kenapa ya dia nggak ada untukku gitu, atau kamu dilepasin lah dari seseorang. Jangan complaining, karena itu caranya semesta untuk melindungimu. Mungkin gak akan sekarang, tapi in the future. Jadi kita tidak akan pernah tahu yang namanya rahasia Tuhan dan dapur semesta itu kan kita nggak akan pernah tahu ya reasonnya why gitu, kenapanya gitu kita ketemu orang-orang atau kehilangan orang-orang gitu. Tapi belajar untuk memahami dan mensyukuri blessing dari setiap apapun yang dihadapin sama hidup kita gitu. Dari energi The King of Cups sendiri, ini kemampuan emosional yang sangat-sangat stabil, jadi tidak akan ada gejolak-gejolak amarah kalau aku lihat. Tapi keberuntungannya lagi adalah keberuntungan cinta. Kamu akan merasa dicintai banget gitu. So aku bakalan lihat ke Lenormand-nya. Keberuntungan untuk kalian yang melihat ini. Oke. The key, the order, the ship, the clouds, the pig. Oke. Nih, yang aku lihat di sini untuk kalian yang terhambat atau ngerasa kayak tidak beruntung di percintaan. Karma-karma burukmu dihempaskan gitu. Jadi yang tadinya ketutup jadi terbuka. Jadi kalau aku lihat ada keberhasilan soal percintaan karena di sini ada komitmen. Untuk kalian yang susah nyari kerja, di sini juga ada pintu-pintu pekerjaan yang terbuka, pintu-pintu rezeki yang terbuka. Cuman kebanyakan memang kalau soal pekerjaan, konsep sukses kan beda-beda ya orang-orang. Karena kalau yang aku lihat yang dekat-dekat kamu itu mungkin tidak, atau yang saat ini tuh tidak sesuai sama harapan atau tidak sesuai sama kemampuan lah gitu. Dalam arti kayak kemampuan kamu kasih 10, yang kamu dapat cuma 5 gitu contohnya. Tidak merasa terapresiasi. Karena kalau aku lihat kamu harus moving
atau melakukan perpindahan dulu gitu ke tempat yang mungkin berbeda atau lingkungan yang berbeda. Karena kalau dari energi the shape sendiri, aku kasih contoh aja gini, ada orang yang kerjanya di daerahnya dia dengan gaji yang seadanya, tidak dihargai gitu sama kemampuan yang luar biasa. Tapi ternyata saat dia pindah ke luar negeri atau pindah ke luar kota, di situ ada tempat atau perusahaan yang sangat menghargai kemampuannya dia. Jadi kita tuh bisa dibilang punya kemampuan yang besar, tapi gara-gara tidak banyak apresiasi mungkin ya, yang tadi aku bilang kalau kita terus-terusan nyari validasi, akhirnya rasa confidence-nya berkurang. Nah, sebenarnya gini, pilihlah tempat yang memilihmu, pilihlah orang-orang yang memilihmu gitu. Dan kalau yang aku lihat di sini kesempatan untuk bisa bekerja ke luar negeri atau bekerja di luar wilayah kamu juga besar sekali, karena di sini ada perpindahan juga. Ini kayak sumber dan kunci kamu untuk kayak membuka pintu kesuksesan yang lebih lagi. Walaupun sekarang sudah punya banyak rezeki, tapi nanti pintunya akan lebih terbuka lagi. Di sini kayak hidup tuh kan kayak puzzle. Kayak kamu nemuin celahnya gitu loh, nemuin caranya gitu untuk menggapai kesuksesan. Ini aku bakalan spesifik ke orang-orang yang bekerja di kantoran ya, kalau aku lihat. Karena bukan hanya kompetitif sama rekan kerja sih, tapi gini, sudah mulai harus mencari atau ngelakuin sebuah perubahan untuk yang tadi aku bilang, menggapai sebuah atau tempat yang memang menghargai diri kamu gitu. Jadi saat kamu diapresiasi atau dihargai, istilahnya saya kayak kamu juga menghargai diri kamu sendiri. Jadi yakin bisa gitu. Terus di sini yang tadi aku bilang veil-nya atau tudung-tudungnya, curtain-curtainnya, atau ibaratkan tutupan-tutupannya ini akan terbuka gitu. Jadi akan lebih jelas lagi arahnya kemana, mau ngapain aja, dan memilih seseorang. Pilih memilih. Karena kalau aku lihat di sini komitmennya bukan cuma komitmen cinta, tapi ini juga komitmen untuk pekerjaan. You have the key di sini. Sebenarnya ada kunci. Kunci itu simbol seperti yang tadinya pintu tertutup, kamu punya kunci, kamu bisa membukanya. Ini adalah simbol keberuntungan, simbol istilahnya kamu akhirnya mampu untuk bisa melepaskan diri kamu dari karma-karma buruk. Ini konsep kesuksesan. Dan yang tadi aku bilang sarannya, ini karena dekat banget sama the shape. Ini adalah konsep kesuksesan yang bukan hanya datangnya di wilayah yang sekarang, tapi di wilayah yang beda. Nah, perpindahan itu bukan hanya perpindahan tempat ya. Jadi ini bisa juga perpindahan kayak contoh misalnya kamu bekerja di bidang finance, terus tiba-tiba ke bidang fashion, kan itu gebrakan banget ya, gitu, beda banget ujung ke ujung. Nah, itu bisa jadi kayak batu loncatan gitu. Kadang-kadang ini juga bentuknya kayak sesuatu yang kamu harus melakukan pergerakan atau perubahan lifestyle dulu gitu, baru nanti ada pintu yang terbuka. Nanti ada perjalanan, ini bisa perjalanan gara-gara perpindahan tempat kerja atau perjalanan untuk pindah tempat tinggal. Nah, itu juga jadi kunci juga. So, aku bakalan lihat ke pesannya untuk dirimu sendiri. Di Vedic astrologi itu ada namanya Sadesati. Jadi ini the destroyer. Jadi kalau yang aku lihat
ini diruntuhkannya pemahaman kita soal kehidupan agar diperbaharui. Jadi sesuatu yang mungkin kelihatannya buruk, tapi sebenarnya itu ada blessing-nya. Aku kasih gambaran aja ya. Contoh misalnya gini. Ada kamu mau jalan nih ke suatu tempat, tapi ternyata di tengah jalan ada sebuah kecelakaan terjadi gitu. Akhirnya kamu kesel banget gitu, mungkin kayak mobil kamu ditubruk lah gitu, kayak kesel, aku jadinya nggak bisa meeting nih atau nggak bisa ke tempat aku yang harusnya on time gitu. Tapi ternyata kecelakaan tersebut, sesuatu yang mungkin kamu anggap itu buruk, itu menyelamatkan diri kamu. Ternyata kalau misalnya kamu sampai tepat waktu, ada malapetaka yang lebih besar lagi gitu. Yang itu bahkan lebih bisa dibilang merugikan diri kamu. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita itu yang kelihatannya buruk, tapi sebenarnya itu menyelamatkan diri kamu. Sama kayak misalnya beberapa dari kalian ketemu nih sama sosok orang, that person is not good for you. Orang itu nggak baik untuk dirimu. Akhirnya dia mungkin mengecewakan diri kamu. Caranya semesta tuh gitu. Atau dari caranya semesta itu unik banget gitu. Atau ada sebuah kejadian yang akhirnya bikin kamu kecewa banget sama orang itu. Dan akhirnya kamu lepasin orang itu atau orang itu pergi dari hidupmu. Kehilangan mereka itu bukan sesuatu yang merugikan gitu. Semesta menghilangkan masalah kamu gitu, karena untuk bisa melindungi kamu dari masalah yang lebih besar lagi di future kalau kamu masih pegang sama orang itu, masih menggenggam orang itu gitu. Jadi konsep The Destroyer seperti itu. Suaraku mau habis, jadi kita buru-buru. Oke. Di sini ada The Orphan. Ini lebih seperti kayak belief system ya. Jadi kalau aku lihat kalau The Orphan yang di deck ini, banyak banget dari kalian yang punya pemahaman atau kepercayaan atau pemikiran yang mungkin berbeda dari keluargamu gitu. Cara kalian, orang tua kalian mendidik itu beda banget gitu dari apa yang kamu percayai. Jadi merasa kayak terisolasi gitu. It's okay. Jadi kamu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat situasi yang beda daripada orang lain. Jadi jangan tumpulin keunikan kamu. Jadi gak hanya kita ngelakuin hal yang harus fit atau ngerasa harus sesuai sama ekspektasi orang tua, keluarga, dan sekitar, dan sosial ekspektasi gitu, untuk bisa benar-benar masuk ke dalam konsep sosial tersebut atau masuk ke dalam apa yang bagi orang-orang itu perfect dan pas gitu. Tidak perlu itu. Keunikan kamu itu bukan sesuatu yang harus di-cut atau tidak harus di-remove, dilepaskan gitu. Karena keunikan kamu yang bisa menyelamatkan orang-orang juga gitu. So, aku bakalan lihat dari tarotnya. Supposed to be fun reading. Jadi lebih heavy ya. Keberuntungan kamu melihat ini. The Flower of Life. Jadi kamu pun jadi orang yang mampu untuk mengkoneksikan orang-orang sekitar kamu. Jadi kayak mengharmoniskan orang-orang. Dan kamu nanti punya pemahaman rezeki kamu dan keberuntungan kamu adalah kayak gift atau kayak hadiah dari Tuhan untuk bisa melihat situasi dengan lebih nyata lagi gitu. Jadi kamu paham konsep arti kehidupan, paham konsep koneksinya gitu. Jadi lebih bisa memahami, oh artinya tuh ini gitu. Di sini ada the Seven of Stars. Jadi apapun yang kamu tanamkan ini akan tumbuh. Jadi Seven of Stars sendiri, kebaikan yang kamu lakukan dari kemarin itu pasti ada hasilnya. Mungkin tidak instan kamu lihat sekarang gitu, tapi pasti kamu akan lihat. Sini ada ini kaca by the way. Ini ada the Self. Ya aku taruh sini ya. Ini ada the Self. Jadi kamu nyari jawaban gak usah jauh-jauh. Jawabannya kamu tinggal lihat kaca. Ada di dalam diri kamu sendiri. Dan di sini ada Judgment. Jadilah sosok orang yang mengikuti jiwamu dan jujur sama diri sendiri. Dan cari kejujuran tersebut. Cari sampai ke dalam jiwa kamu seperti apa. Ikutin panggilan jiwa. Karena nanti keberuntungan kamu adalah kamu akan diperjelas jalannya
untuk menuju apa itu yang harus kamu lakukan di dunia ini. Jadi kalau dari judgment, ini adalah panggilan jiwa yang akan kamu lakukan, dan saat manusia melakukan panggilan jiwanya, dia akan jadi orang yang lebih otentik lagi, jadi diri sendiri, dan rezeki yang datang pun memang pas untuk dirimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye.